semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang akuntansi lingkungan dalam sektor publik atau pengukuran biaya lingkungan dan green accounting. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Marcella dengan NIM 2023-0102-291. Saya dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia Ramli dengan NIM 2023 010213 dengan jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Tola Angelina Kurniawan dengan NIM 2023-0102-329. Saya dari jurusan akuntansi. Untuk daftar isi terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pengukuran biaya lingkungan di sektor publik, penerapan green accounting dalam sektor publik, studi empiris penelitian sebelumnya, dan juga kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang, isu lingkungan hidup dewasa ini menjadi perhatian global. Perubahan iklim, deforestasi, pencemaran udara dan air, serta degradasi tanah menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pembangunan. Sektor publik, sebagai pengelola dana dan kebijakan negara, memegang peran strategis dalam mengatasi persoalan ini. Akuntansi lingkungan atau green accounting lahir sebagai solusi untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam akuntansi tradisional, sehingga keputusan fiskal tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga berwawasan lingkungan. Dalam rumusan masalah, terdapat 4 poin, yaitu bagaimana konsep akuntansi lingkungan dalam sektor publik, lalu metode apa saja yang digunakan dalam pengukuran biaya lingkungan, apa saja manfaat, tantangan, dan solusi penerapan green accounting, dan bagaimana bukti empiris mengenai penerapan green accounting di Indonesia. Tujuan dari penulisan yaitu mendeskripsikan konsep akuntansi lingkungan dalam sektor publik, menjelaskan metode pengukuran biaya lingkungan, mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan solusi penerapan green accounting, dan juga menyajikan bukti empiris penerapan green accounting di Indonesia. Landasan teori konsep akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah instrumen manajerial sekaligus akuntansi yang digunakan untuk mengukur biaya aktivitas organisasi yang berdampak pada lingkungan. Konsep ini muncul karena akuntansi konvensional dianggap belum cukup mencerminkan eksternalitas lingkungan. Kemudian green accounting. Green accounting mengintegrasikan indikator lingkungan ke dalam laporan keuangan. Praktiknya sudah banyak diterapkan di negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia masih pada tahap awal. Kemudian regulasi dan standar. Beberapa regulasi mendukung penerapan green accounting, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Kemudian Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP yang berpotensi diintegrasikan dengan akuntansi lingkungan. Lalu Pedoman IFAC tahun 2016 tentang Environmental Management Accounting. Kemudian untuk kategori biaya lingkungannya, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Oke, yang ketiga yaitu ada pengukuran biaya lingkungan di sektor publik. Yang pertama, full cost accounting. Metode ini menghitung biaya langsung, tidak langsung, dan tersembunyi. Contoh, biaya pemeliharaan sungai akibat limbah industri. Yang kedua, ada life cycle costing. Digunakan untuk menghitung biaya sepanjang siklus hidup suatu proyek. Misalnya, proyek pembangunan PLTU perlu memperhitungkan biaya emisi karbon selama umur operasional. Yang ketiga, ada activity based costing. ABC mengalokasikan biaya ke aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya dampak lingkungan. Dengan demikian, biaya lebih akurat dan transparan. Dan yang keempat, studi perbandingan. Di Jerman, FCA digunakan dalam kebijakan energi terbarukan. Jepang mengintegrasikan LCC untuk proyek infrastruktur. Di Indonesia, penerapannya masih terbatas pada sektor tertentu, seperti kehutanan dan rumah sakit. Yang keempat, ada penerapan green accounting dalam sektor publik. Yang pertama ada manfaat, yaitu meningkatkan transparansi fiskal, membantu pemerintah mengurangi biaya jangka panjang, mendukung pencapaian SDGs, dan mendorong kepercayaan publik. Yang kedua, ada tantangan,
yaitu keterbatasan regulasi dan standar akuntansi lingkungan, lalu kapasitas SDM yang terbatas, data lingkungan yang terfragmentasi, dan rendahnya kesadaran birokrasi akan kepentingannya green accounting. Dan yang terakhir ada solusi, yaitu terdiri dari penyusutan pedoman nasional akuntansi lingkungan, pelatihan aparatur dan auditor, integrasi sistem akuntansi dengan data lingkungan, dan penguatan kebijakan fiskal hijau seperti pajak karbon. Studi empiris penelitian sebelumnya. Ringkasan penelitian empiris menunjukkan bahwa pertama, green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di sektor energi, menurut Pratiwi tahun 2022. Yang kedua, di sektor pertambangan, hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam, menurut Budi dan Zuhrotun tahun 2023. Yang ketiga, di sektor publik, penerapannya meningkatkan akuntabilitas, menurut Sari dan Kusuma tahun 2025. Yang keempat, tantangan implementasi di Indonesia masih besar, menurut Chairia dan Ginting tahun 2022. Untuk kesimpulan, green accounting merupakan instrumen strategis dalam sektor publik. Pengukuran biaya dapat dilakukan melalui FCA, LCC, dan ABC. Manfaat yang diperoleh adalah transparansi fiskal, akuntabilitas, serta kontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Namun, tantangan masih ada dalam aspek regulasi, SDM, dan data. Untuk saran, yang pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi nasional berbasis standar internasional. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus. Yang ketiga, digitalisasi sistem akuntansi lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi dengan lembaga internasional untuk adopsi best practice. Kami dari kelompok 5, terima kasih.